أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali lagi dengan saya Yusuf Salahuddin di sharing channelnya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita agar dapat melantunkan tilawatil Quran dengan lebih berirama ya. Kalian pasti sudah tahu kalau misalkan irama Al-Quran itu yang sangat populer itu ada 8. Yang pertama Kurdi, yang kedua Nahawan, ketiga Ajam, yang keempat Hijaz, yang kelima Bayyati, yang keenam Sika, yang ketujuh Soba, dan yang terakhir 8 adalah Ros. Masing-masing irama Quran itu mempunyai karakternya masing-masing, sesuai dengan sifat dari si pembawanya. Misalkan contohnya adalah Muzammil Hasballah, ia menggunakan irama Kurdi. Sedangkan Syekh Misyari Rosyid, ia menggunakan irama Nahawan. Dan itu menjadi salah satu dari karakter mereka masing-masing ya, dalam membawakan irama Al-Quran. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara kita untuk mengenali suara kita agar dapat diaplikasikan ke dalam makomat-makomat Al-Quran ya. Jika kalian rasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa subscribe video ini dan nyalakan loncengnya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silahkan kalian tekan tombol like dan tinggalkan komentar ya. Yuk langsung saja kita simak video ini. Nah, pada video ini saya akan membahas 5 tips bagaimana cara kalian agar dapat melantunkan Al-Quran dengan sedikit lebih berirama ya. Oke, langsung saja. Tips yang pertama adalah kenali dulu suara kalian. Kalian pasti tahu bahwa nada suara kita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah nada rendah, kedua adalah nada sedang, yang ketiga nada tinggi. Nah, silahkan kalian klasifikasikan suara kalian itu ada di nada rendah, sedang, atau tinggi. Karena itu akan sangat berpengaruh bagi kita pada saat mengiramakan Al-Quran. Di perkuliahan yang saya tekuni, frekuensi suara manusia itu berkisar di antara frekuensi 4 Hz sampai dengan 4 kHz. Jangan salah, itu adalah frekuensi suara yang kita keluarkan. Kalau misalkan suara yang bisa kita dengar adalah 20 Hz sampai dengan 20.000 kHz. Itu adalah frekuensi audiosonik yang bisa didengar oleh manusia. Nah, kalian bisa klasifikasikan suara kalian itu di nada rendah, sedang, atau tinggi sebelum masuk ke tips yang berikutnya. Oke, selanjutnya, tips yang kedua adalah pilih makomat atau irama Al-Quran yang biasa dibawakan oleh syekh-syekh kita yang terkenal. Perlu kalian ketahui, ada 8 irama atau makomat Al-Quran yang terkenal. Yang pertama Kurdi, yang kedua Nahawan, ketiga Ajam, yang keempat Hijaz, yang kelima Bayyati, yang keenam Sika, yang ketujuh Soba, dan yang terakhir 8 adalah Ros. Dari ke-8 irama tersebut, pasti ada salah satu nada yang sesuai dengan suara kalian. Misalkan nada Kurdi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu adalah salah satu contoh dari irama Kurdi yang biasa dibawakan oleh Muzammil Hasballah. Dan ada pun juga irama Nahawan yang biasa dibawakan oleh Syekh Misyari Rosyid Al-Afasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, barusan adalah salah satu contoh irama Nahawan yang biasa dibawakan oleh Syekh Misyari Rosyid Al-Afasi. Kemudian ada juga irama Ajam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu adalah salah satu contoh irama ajam atau jiharkah yang biasa dibawakan oleh Ustadz Muzammil Hasballah ST. Nah, adapun maqamat Al-Quran yang lain, itu banyak sekali di YouTube ya. Silahkan kalian bisa contoh salah satu imam besar yang ada di misalkan Masjidil Haram atau di Indonesia misalkan. Dan adapun juga irama-irama lain yang mungkin belum saya sebut di sini, seperti contohnya adalah irama Hijaz, yang biasa dibawakan oleh Syekh Hani Ar-Rifai atau Syekh Sa'ad Al-Ghamdi. Dan mungkin kalian juga bisa lihat irama Bayyati yang biasa dibawakan oleh Syekh Hazza Al-Balusi. Kalian bisa temukan banyak irama-irama itu di YouTube ya, misalkan ya. Kemudian tips yang ketiga, kalian fokus dengan salah satu maqamat Al-Quran dari 8 irama tersebut. Caranya adalah dengan kalian sering-sering mendengarkan irama-irama yang biasa dibawakan oleh ulama-ulama kita yang menjadi patokan kita dalam maqamat Al-Quran. Kalian dengarkan dengan istiqomah, dengan teliti, bagaimana nagam-nagamnya, bagaimana maqam-maqamnya, iramanya, kemudian sesuaikan dengan suara kalian. Kalau saya boleh kasih tips, silakan kalian belajar di surat Al-Fatihahnya. Karena apa? Karena kalau misalkan Al-Fatihah kalian menggunakan salah satu irama, sudah pasti surat berikutnya akan mengikuti irama yang sebelumnya. Misalkan kalian akan menggunakan irama Kurdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Sempatkan waktu luang kalian dengan membaca Al-Quran. Dan kalau misalkan kalian istiqomah satu halaman satu hari menggunakan irama Al-Quran atau menggunakan maqamat Al-Quran, contohnya adalah maqam Kurdi, sudah pasti lama-kelamaan kalian akan bisa menggunakan irama Al-Quran. Kalian pasti bakalan mendengar ya, kalau misalkan ada orang yang membaca Al-Quran dengan datar misalkan. Pasti dari kalian akan merasa lebih enak didengar menggunakan maqamat Al-Quran atau menggunakan irama Al-Quran. Nah, selanjutnya, tips yang keempat adalah murojaah maqamat Al-Quran kalian. Murojaah di sini berarti adalah mengulang irama-irama yang telah kita lantunkan. Jadi bukan hanya hafalan aja ya yang kita murojaah, irama Al-Quran pun juga perlu kita murojaah. Jadi silakan kalian murojaah maqamat Al-Quran yang telah kalian pelajari setiap hari, minimal satu halaman satu hari dengan satu maqamat. Ingat, fokus pada satu maqamat Al-Quran aja ya. Dari situ kita akan tahu bagaimana karakteristik dari maqamat Al-Quran yang kita lantunkan. Kemudian yang terakhir, tips yang kelima adalah tahsin bacaan Al-Quran kalian. Nah, tips yang terakhir ini, tips yang nomor 5, ini jauh lebih penting daripada yang sebelumnya, daripada 4 tips sebelumnya. Dan jika kalian sudah tahu keempat tips yang sebelumnya, tetapi kalian belum tahu tips yang kelima ini, maka seluruh waktu belajar kalian itu akan menjadi zonk kalau misalkan bacaan Al-Quran kita itu tidak sesuai dengan tajwid, kemudian makhrajul huruf. Nah, untuk tips yang nomor 5 ini, kalian harus wajib belajarnya dengan ulama. Motivasi dan inspirasi boleh dari siapa saja. Tetapi, kalau misalkan kita belajar agama, harus kepada ulama ya. Nah, di sini saya bukan ulama. Di sini saya hanya memotivasi kalian agar kalian itu mencintai Al-Quran, dan kalian akan lebih mencintainya dengan cara mengiramakan bacaan Al-Quran kalian. Jangan lupa selalu melakukan tahsin Al-Quran, tahsin bacaan, makhrajul huruf, tajwid, dan lain sebagainya dengan para ulama ya, atau dengan ustadz, atau dengan guru agama, dan yang lainnya. Nah, oke teman-teman, kira-kira itu 5 tips yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga tips tersebut bermanfaat dan dapat memotivasi kalian ya. Jangan lupa baca Quran, istiqomah, dan jadilah penghafal Al-Quran. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu kelanjutan videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.